Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini, Pak Guru akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan 7 jurus hebat. Ya, 7 jurus BK hebat. Saya ada 7 jurus, tapi hanya untuk pertemuan kali ini saya akan perkenalkan 1 jurus saja. Dengan materi tumbuhkan resiliensi. Apakah ada yang sudah pernah mendengar kata resiliensi sebelum hari ini? Belum. Resiliensi itu adalah, ya, bisa dibaca, Fatan, coba. Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit setelah menghadapi tantangan dan kesulitan. Ini sangat penting bagi siswa SMP karena masa remaja penuh dengan perubahan dan tekanan. Ya, bagus. Kemampuan untuk bangkit kembali setelah mendapatkan tekanan, kemudian tantangan, kesulitan maupun kegagalan. Kenapa sangat cocok untuk anak-anak seusia anak SMP? Kita lihat bersama, kalian itu lebih banyak emosinya belum stabil. Kalian masih labil, sedikit tersentuh sedikit ya, pasti akan goyah. Sedikit kecewa, sedikit marah, pasti nanti ya menjadi sesuatu yang bermasalah. Nah, pada kesempatan kali ini, dengan kita mencoba untuk menumbuhkan resiliensi agar kalian bisa bangkit setelah kalian mengalami kegagalan, mengalami permasalahan yang hebat, ya. Nah, tujuannya memang seperti yang dikatakan tadi, dengan membangun resiliensi, siswa dapat belajar menghadapi masalah dengan lebih baik dan tidak mudah menyerah ketika mengalami kegagalan. Siswa nanti akan kita ajak untuk memahami bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk berkembang dan belajar lagi. Hal ini membantu kalian untuk tetap fokus dan optimis dalam mencapai tujuan hidup. Selama ini kalau kalian punya masalah, lebih banyak menghindar. Contoh, tidak suka matematika, ya, bisa tidak suka gurunya, bisa tidak suka materinya, pelajarannya. Biasanya ketika tidak suka matematika, kalian hari itu tidak berangkat, bolos alasannya dan banyak macam alasannya. Nah, kalau bisa sebijak mungkin, ya, kita ketika memiliki masalah ya harus dihadapi, bukan dihindari. Menghindar hanya akan memberikan solusi sementara, bukan permanen atau selamanya. Maka dari itu, sebelum kita lebih jauh membahas tentang tumbuhkan resiliensi, akan saya pantik dulu dengan sebuah permainan. Permainannya saya beri nama dengan permainan menyusun menara kartu. Ya, nanti akan kita bentuk kelompok. Ya, saya akan bentuk kelompok. Satu kelompok itu ada 4 orang minimal, ya. Kemudian setiap kelompok akan mendapatkan properti sebuah kartu, ya. Ya, nanti akan disusun menjadi menara. Buatlah menara setinggi dan sekuat mungkin agar bisa menjadi pemenangnya. Yang selanjutnya akan ada angin ribut yang menguji kekuatan menara yang Anda bangun. Ya. Ini 3 nggak apa-apa, atau mau kesini 1 boleh. Yuk, berdiri. Kursinya boleh, kursinya dibalik boleh. Atau cukup 1 meja boleh, tapi kalau bisa 2 meja didempetkan. Ya, bangun 1 menara saja. Semua kartu yang ada itu kartu bekas. Bagaimana kamu mempunyai siasat strategi agar menara itu bisa berdiri? Bangun menara bebas, bentuknya bebas, ya. Habiskan kartunya. Waktunya 10 menit. Boleh sesuai gambar yang ada di slide, boleh, atau meniru model lain.
Ya. Gak ada. Ini bagi dua sama kasihan biar besarnya sama. Bisa lah, sangat mudah. Nah, inilah tantangan kalian ya. Boleh seperti ini. Bebas. Bagaimana strategimu untuk membangun menara? Mau ditekuk, yang penting tidak menggunakan perekat seperti lem atau semacamnya. Mau mendatar, mau potret berdirinya, silakan. Mau kartunya dilipat, boleh, silakan. Bikin satu menara saja, ya. Satu kelompok membuat satu menara, ya. Buatlah menara yang tinggi, yang kuat dan kokoh. Bisa. Boleh. Silahkan dengan strategi apapun, yang terpenting tidak menggunakan perekat. Mau dilipat, mau disusun berdiri, mendatar, silakan. Ya, nggak boleh pakai lem. Saya beri waktu sampai 10 menit. Yang tinggi kok, Pak. Ya, yang tinggi. Habiskan atau manfaatkan semua kartu agar bisa menjadi sebuah menara. Mantap, keren, ayo. Yang lain membantu. Ya, barangkali di sebelahnya. Itu kan di sana. Di sini yang pinggir, kalau di pinggir nanti jadi jatuh malah ya. Ya sudah, nggak apa-apa, terlanjur. Yang penting bagaimana caranya. Kalau ada angin, ya gimana biar nggak ada angin. Senggol. Tuh Pak, gampang banget itu Pak. Ih, gampang ulun lah. Yang tukerannya. Nah ini Daud berdiri, yuk. Kamu diserang-serang apa kita? Orang muda. Dibutuhkan kesadaran yang luar biasa. Dibutuhkan kesabaran, kerjasama, ya. Harus pandai menahan emosi, ya. Ya, ketelitian juga. Fokus di dalamnya. Alon.
Waktu kurang 2 menit. Lebih baik biarkan aja pakai kartu yang belum dipakai biar memperkokoh. Wis, jadi mantap. Iyalah, tinggi banget ya. Yuk, dua lagi. Yuk, yang sudah mulai jadi. Apa adanya, duduk di kursinya masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Duduk dulu. Baik, waktu selesai. Ya, perhatikan ya. Dari 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7 kelompok ya. Ada yang sudah bisa membangun sampai selesai. Ada yang kartunya malah sampai habis tapi belum selesai. Ada yang sudah membangun selesai tapi di akhir waktu langsung hancur. Ada yang dari pertama sampai terakhir belum bisa menghasilkan. Ada yang tadi saya melihat ada yang merasa frustasi dan sebagainya. Baik, perhatikan. Dohir, saya bisa dibantu. Berdiri. Bacakan nomor pertama. Ya. Refleksi dan diskusi. Ketika menara kalian goyah atau bahkan roboh, bagaimana perasaan kalian dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok? Apakah ada rasa frustasi, putus asa, ingin menyalahkan, atau jujur semangat untuk segera mencari solusi? Ceritakan bagaimana emosi-emosi ini mempengaruhi langkah kalian selanjutnya. Oke, nah dari pertanyaan pertama kita bisa melihat ya di sana. Apa perasaan kamu setelah membangun menara yang tinggi tadi? Ketika menara itu sudah dibangun, kemudian ada yang roboh, kemudian kalian bangun lagi dan sebagainya sampai waktunya habis. Nah, Dohir, coba yang lain, Rehan duduk, Fabil duduk, ya. Perasaannya apa? Coba diceritakan. Pengalaman kamu, perasaan kamu ketika membangun menara tadi. Perasaannya? Senang. Yang dua? Deg-degan. Duduk dulu, ya. Oke. Dari kelompoknya Jelita, perasaannya apa? Jawab pertanyaan pertama. Apakah ada rasa frustasi dan sebagainya? Ceritakan bagaimana emosi-emosi ini mempengaruhi langkah kalian dalam menyusun menara. Perasaannya bagaimana? Apa ya? Gemes. Iya, gemes. Terus, apa lagi? Pengen. Pusing. Iya, Pak. Pusing. Stres. Apa lagi? Bingung. Ada lagi? Oke, dari kelompoknya Tuti. Deg-degan. Terus
Deg-degan. Rehan? Getet. Getet berarti gemes ya. Oke, dari kelompoknya Geral. Geral. Perasaannya apa, Geral? Emosi. Ya. Apalagi, Babil? Gerasa gerusu, artinya terburu-buru. Satu lagi. Kelompoknya Afkar. Tegang. Diganggu terus. Nah, ini terakhir. Kelompoknya Gusoro. Kartunya LLKB. Ya. Artinya berarti kamu merasa kesel, betul? Greget sekali, berarti gemes sekali. Ya. Nah. Baik, semuanya duduk dulu. Rizal, semua duduk. Perhatikan. Perasaanmu saya simpulkan banyak perasaan yang kecewa ya. Kecewa, sedih, emosi, gemes, stres, deg-degan, dan ya terakhir sangat emosi. Nah, perhatikan. Perasaan emosi itu bisa datang kapan saja. Ya, kadang datang dan pergi ya tanpa harus kita undang. Ya. Sama seperti halnya ketika kalian menyusun menara dari kartu ini. Ketika kalian tadi menyusun kartu menjadi sebuah menara, ada beberapa kali kalian dari yang sudah jadi kemudian roboh lagi, kalian bangun lagi. Saya punya satu pertanyaan. Satria, saat tadi kelompokmu tadi membangun menara pertama kali yang setengah jadi, kemudian akhirnya roboh, ya. Kenapa kamu mengulangi lagi sampai sekarang jadi lagi? Alasan apa? Ya, alasan apa yang membuat kamu ingin mengulangi lagi dan membangun lagi? Hah? Gak mau kalah dengan kelompok lain, betul? Kelompoknya Doir nggak pernah roboh. Alasan apa kamu membangun lagi menara yang sudah roboh? Kelompoknya Afkar, alasan apa kamu membangun lagi ketika menaramu sudah roboh? Tak pantang menyerah. Gusoro, alasan apa kamu berkali-kali mencoba sampai akhirnya pun kalian belum bisa membuat menara? Alasannya kenapa kamu mencoba untuk membangun lagi? Karena belum berhasil. Walaupun kartunya jelek, belum berhasil, kamu mencoba untuk tetap usaha. Oke. Wow. Oke, siap. Perhatikan. Ya tadi seperti saya katakan, saya bilang namanya emosi itu bisa datang kapan saja, bisa pergi kapan saja. Yang terpenting adalah saat kalian berusaha kembali membangun menara itu, ya, selagi waktu masih ada, ya, selagi waktu masih ada, gunakan waktu itu untuk membangun lagi. Kalau kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari, pada masalah kita masing-masing, karena setiap orang itu punya masalah, ada Rizal, ada Geral, ya, ada Fadil, ya, memiliki masalah yang berbeda-beda. Ya, saya yakin semua orang punya masalah. Esensi yang penting, ya, makna yang penting adalah ketika kami itu bangkit kembali untuk mencobanya. Disitulah esensi yang namanya resiliensi, ya, kemampuan seseorang untuk bisa bangkit kembali ketika kalian itu mengalami kegagalan, mengalami tekanan, mengalami kesulitan dan frustasi. Ya, di situ esensinya, maknanya di situ. Permainan menara ini maknanya adalah ketika kalian berusaha selagi waktu masih ada. Selanjutnya, ya, hal apa yang penting ketika kita mencoba untuk melatih resiliensi kita, daya dorong kita, daya bangkit kita. Satu, ya, ketika Gustoro dan teman-temannya tadi ada Geral merasa kecewa, merasa frustasi, sedih, yang terpenting adalah kita jujur. Ketika kita punya masalah,
kamu bilang sama dirimu sendiri, ya, kamu jujur bahwa aku sedang kecewa, ya, kamu dukung kecewamu, kamu dukung rasa sedihmu, nggak apa-apa, kamu harus dukung, ya, tidak usah berpura-pura untuk, ya, merasa kuat, ya, tetapi jujurlah dulu. Yang terpenting adalah akui bahwa aku sedang gagal. Kamu sadar bahwa aku sedang gagal, gitu. Langkah yang kedua, setelah kalian jujur dengan dirimu sendiri tentang kegagalanmu, tentang permasalahanmu, yang kedua, yuk cari tahu apa yang membuat menara tadi roboh, apa yang bisa diubah, ya. Kalau melihat dari menara tadi, yang membuat menara itu roboh apa? Satu, bisa karena angin, betul? Bisa karena goyangan meja, bisa karena ceroboh, bisa karena kartunya kurang bagus, ada yang jahil dari kelompok lain. Nah, ada yang jahil, ada angin, kartunya jelek. Ini adalah bentuk tantangan. Tadi kan saya sudah bilang, kartunya apapun, usahalah. Masalah nanti roboh atau berdiri lagi, terserah nanti. Yang penting usaha dulu. Ya, nyatanya bisa. Ya, kalau dibilang nanti kartu Uno nggak bisa, nyatanya sebelah bisa. Ya, gitu kan? Semua di sini kartunya bekas semua. Jadi masalah tadi ada angin dan lain-lain itu adalah ibaratnya kalau kalian punya masalah adalah sebuah godaannya, tantangannya. Ya. Ya, ini bisa berlaku untuk permasalahan lain, ya. Permasalahanmu masing-masing. Tidak hanya masalah menara, ini menara hanya sebagai analogi, sebagai miniatur masalahmu, penggambaran masalahmu. Oke, lanjut. Yang tiga yang perlu diperhatikan ketika nanti kalian bisa melatih refleksi adalah mulai lagi dengan strategi yang baru. Kalau kita berjalan dan jatuh pada lubang yang sama untuk kedua kalinya, berarti kita belum bisa apa? Mengkoreksi diri. Saya ulang lagi, kalau kita berjalan jatuh pada lubang yang sama untuk kedua kalinya, berarti jatuh yang kedua berarti kamu tidak bisa mengoreksi, belum bisa mengintrospeksi. Nah, harusnya kita introspeksi. Oh ya, dengan cara membangun menara dengan cara seperti ini mudah roboh karena pondasinya agak kuat. Dengan cara lain seperti itu. Harusnya ketika kita punya masalah apapun, selesaikan dengan cara yang berbeda dari sebelumnya, dengan cara memperbaiki, mengevaluasi. Nah, jadi akui kesalahan, kemudian cari tahu masalahnya di mana, kemudian setelah tahu caranya di mana, strateginya apa, baru bisa lakukan tindakan dengan cara yang baru. Ini sesuai dengan sejalan dengan relevan dengan konsep burger. Ada yang tahu burger? Apa itu burger? Burger itu makanan yang enak, ya. Siapa yang tidak suka burger? Cung. Satu, ya. Burger, kalau kita lihat ada 3 bagian. Bagian roti atas, ada bagian isiannya macam-macam. Ada bagian roti bawah. Coba perhatikan. Kalau kalian makan roti burger tanpa ada isian, kira-kira rasanya bagaimana? Hambar, ya kan? Rasanya akan komplit enak jika kita memakan secara kesatuan keseluruhan, ya enggak? Nah, sama halnya analogi ini seperti halnya dengan burger. Ketika kita memakan makanan ini utuh, ada roti, isian dan roti bawah, itu akan terasa enak dan puas, ya, dan enak rasanya. Tapi kalau hanya sebagian saja, akan ada rasa yang kurang. Ini seperti sama halnya ketika burger itu kita ibaratkan adalah sebuah masalah kita masing-masing. Ingat ya, semua orang itu punya masalah, ya. Burger ini sebagai sebuah masalah. Kamu perlu penguatan dirimu, ya, dengan cara burger ini. Maksudnya di sana saya beri ada tulisan diawali apresiasi, di tengahnya koreksi, di akhiri apresiasi. Nah,
kita mencoba membuat sebuah kalimat afirmasi yang bisa dituangkan dalam konsep burger ini. Ya, perhatikan, nanti tugasnya kalian tidak tahu. Perhatikan. Burger ini saya tadi katakan, ini ibaratkan masalahmu. Ketika kamu menghadapi masalahmu, perlu nggak kita punya motivasi, daya dukung dari diri kita sendiri? Perlu, ya nggak? Kalau kita menunggu daya dukung dari orang lain, kapan munculnya? Maka dari itu kita awali dari diri kita, biar orang lain juga ikut nanti mendukung kita. Nah, caranya kita buat kalimat-kalimat afirmasi yang mengisi burger ini, ya. Kalau kita punya masalah, kemudian kita tidak pernah berproses untuk menyelesaikan, kira-kira akan selesai nggak masalahnya? Nah, isian ini sama halnya kita analogikan dengan prosesnya. Ya, kalau kamu nggak mau berusaha mengisi prosesnya ini dengan isian yang enak, ya nggak akan nyaman dimakan, betul nggak? Nah, lanjut. Contoh nih, ya nanti saya ingin kalian, saya beri tugas, ya, saya beri tugas mengisi isian burger dengan kalimat-kalimat afirmasi. Kalimat afirmasi adalah kalimat yang bisa menguatkan diri kita. Jangan menunggu orang lain untuk apa ya? Untuk peduli kepada kita, tapi kita sendiri yang harus peduli dengan diri kita. Nanti di atas tulislah minimal satu hal baik atau usahamu yang sudah kamu lakukan. Kamu kan punya masalah bebas, masalah pertemanan, masalah finansial, masalah pergaulan, masalah pelajaran, masalah orang tua. Nah, bebas masing-masing. Masalah percintaan bebas. Tulislah satu permasalahan di sana, ya. Ya, tulislah minimal satu hal baik usahamu yang sudah kamu lakukan. Contohnya Pak, nanti saya contohkan di slide berikutnya. Yang kedua, di sini yang penting, tulislah satu langkah perbaikan. Seperti kamu tadi membangun menara, kan perlu strategi yang berbeda. Kalau kamu mengulangi dengan hal yang sama, pasti roboh lagi. Harus menggunakan strategi yang berbeda. Harus menggunakan cara yang berbeda. Tulislah salah satu langkah perbaikan yang sudah kamu lakukan, yang akan kamu lakukan. Kalau cara yang kemarin tidak memuaskan, tidak menyelesaikan masalah, cari ya masalah apa? Langkah baru, perbaikan strategi yang baru yang akan kamu lakukan selanjutnya. Yang ketiga, kita beri apresiasi lagi diri kita. Tulislah kalimat penyemangat untuk dirimu sendiri yang menunjukkan keyakinanmu untuk bangkit. Jadi yang atas apresiasi pertama, yang isiannya ini adalah langkah strategi yang baru, yang kalimat bawah adalah isian yang bawah, roti yang bawah adalah penyemangat lagi, apresiasi lagi. Nah, contohnya ini. Misal ini saya gagal di lomba pidato karena lupa naskah. Kamu bisa menulis, saya bangga karena saya berani mendaftar dan tampil di depan banyak orang. Itu sudah langkah besar buatku. Isiannya, kalau kamu isi, lain kali saya akan melatih intonasi dan menguasai inti materi, bukan menghafal kata per kata, agar saat lupa saya bisa improvisasi. Nah, berarti kan di sini ada sebuah usaha strategi baru, biar ketika nanti saya lomba yang kedua kalinya bisa berhasil dengan cara baru ya. Yang cara pertama mungkin buat dia hanya dengan menghafal. Ternyata dengan menghafal dia lupa naskah. Ya. Tapi dengan cara yang bawah baru penguatan lagi. Nah, lanjut, ini contoh kedua. Saya gagal merajut pertemanan dengan dia. Nah, contoh kalimatnya, saya beruntung pernah kenal baik dengan dia. Itu hal yang tak pernah terlupakan. Isiannya, jika diberi kesempatan kedua, saya mencoba menjaga dengan baik pertemanan itu dan tidak mengulangi kesalahan yang lalu. Ya kan? Yang isian yang ketiga, bahwa saya pasti bisa berteman lagi dengannya. Kekecewaan dan kegagalan ini hanya pelajaran untuk lebih bijak dan dewasa dalam bertindak ke depannya. Ya, jadi apresiasi, koreksi diri, apresiasi lagi dengan yakinkan. Paham? Sekarang kalian pikirkan satu masalahmu sendiri. Ya, kemudian tulis seperti ini. Saya punya kertasnya, tapi tidak ada gambar. Saya tidak ada gambar
burgernya, yang penting tulisannya aja. Saya beri satu kertas, setiap orang menuliskan satu konsep good burger. 1, 2. Ini contohnya. Oke. 2 gapat. Nah, ini aja. Yuk. Saya beri waktu 2 menit. Saya beri waktu 2 menit untuk menuliskan masalahmu. Kamu berkata pada dirimu, berilah apresiasi ya pada dirimu, pada isian atas, kemudian pada isian tengah adalah strategi baru. Seperti ketika kalian membangun menara untuk yang kedua dan ketiga kalinya, tentunya dengan cara yang berbeda. Atasan bawahnya. Ya, 1, 2, 3. Tulisan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, betul. Tulis masalahmu apa, kemudian isiannya dibuat nomor 1, nomor 2, nomor 3. 1 menit lagi. Aku bingung. Nah, itu bingungmu adalah masalah. Ya. Saya merasa bingung gitu. Bingung menentukan studi lanjut setelah SMP. Masalah pertemanan boleh, masalah asmara boleh, masalah orang tua boleh. Apa yang tanya Zoom. 30 detik lagi. Apresiasi terhadap dirimu. Yang bawah sendiri apresiasi meyakinkan lagi. Yang tengah-tengah adalah strategi. Apresiasi. Apresiasi yang menyemangati dirimu sendiri. Tengah adalah koreksi. Oke, cukup, waktunya habis. Silakan dikumpulkan ke saya. Dikasih nama apa? Baik, setelah terkumpul tugas kalian, saya pilih satu anak untuk bisa membacakan permasalahannya sesuai dengan penerapan konsep burger ini. Saya memilih Rasih, silakan maju depan. Coba perhatikan ini permasalahan Rasih ya. Mudah-mudahan bisa membantu dirinya dan temannya lain juga bisa mengkoreksi. Silakan dibacakan yang keras. Saya gagal menjadi anak. Saya bangga jadi anak yang suka beres-beres rumah. Jika ada kesempatan lagi, saya ingin menjadi anak yang lebih baik lagi. Saya pasti bisa jadi yang lebih baik dari sebelumnya dan bisa lebih baik ke depannya. Tepuk tangan semuanya, luar biasa. Tadi apa yang dibacakan oleh Rasih ya, saya tegaskan lagi. Kalau boleh saya baca lagi, saya gagal menjadi seorang anak. Saya bangga menjadi anak yang suka beres-beres rumah. Jika ada kesempatan lagi, saya ingin menjadi anak yang lebih baik lagi. Kemudian, isian yang terakhir yang bawah, saya pasti bisa jadi yang lebih baik dari sebelumnya dan bisa lebih baik ke depannya. Ya luar biasa. Bagus, silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya apa yang sudah kalian lakukan dari mulai membangun menara sampai kemudian ada refleksi ya, kemudian kalian bisa menerapkan konsep burger ke dalam permasalahan sehari-hari. Harapan saya kalian bisa membangun resiliensi ini di kehidupan masing-masing dengan permasalahan yang berbeda-beda. Kemudian kalian bisa mencobanya di berbagai macam waktu dan kehidupan. Selanjutnya kita bisa mengambil pelajaran ya dari hasil aplikasi yang tadi kalian lakukan ya. Saat menghadapi kesulitan,
tanyakan pada diri sendiri. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini. Kemudian, bagaimana saya bisa menerapkan pembelajaran ini di masa depan. Tidak lupa kemudian buat rencana kecil tentang langkah-langkah yang akan diambil untuk membangun resiliensi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti menyisihkan waktu untuk merenungkan setelah tantangan itu dilakukan. Itu terkait dengan resiliensi. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermakna, bermanfaat, dan menyenangkan. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, ya, Pak Guru minta maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.